Berita nauli di ibadah Tamalamon di mana tersurat di Yeremia 20 ayat 10 sahat 14. Yeremia 20 ayat 10 sahat ayat 14. Sebelum mari dok di sini ayat kamu aman dok kamerang asal jauh kami sejulu do pe 70 tahun asal mula masih ay sonod do hatani Jehovah molodunggo na 70 tahun ni di Babel ibadat kumahamu dohot pasitokon tuhamu bergerakku na dinggani asa mabuan hamu mula tu ingananon ay nungatak kasuboto sakap akana husak kapitalimon tuhamu ninna Jehovah sakap hasolangat dotahe dada tuhamagoan asa ahu mangalehot tuhamu ujungna hi nalu tonomuna jadi petujuanmu maahu huhut lahu kamu matanian tuahu gabe tanihonok kuma kamu jalanmu maahu lau jumpa kamu molotung didului kamu ahu sian nasa rohamuna jadi jumpa kamu maahu ninna Jehovah jala mulak bahenoku akan terbuang sian kamu jala papungoku kamu sian seluhut bang superbigo dohot sian seluhut inganan ha apulawang muna na saylaw na hubaini ninna Jehovah jala mulak kamu waloku tu inganan habur hakam muna hian laku terbuang ido sahatna selalu buasa usaha bisa dulu yakin aku udah sedih tahu pun bibit jadi daripada wacak-wacak Tuhan rumah udah kami sejulu nak buat orang untuk teman inang ada jadi sebelum kita mulai sebab dia sohon negara pakai bakon trupuk nata anak ini lawan nak sejarah memang lo tahu nang jadi saudara kuan saya gurit-gurit naik sukunan nami majo tu sebulan kain sebulan doa ribu dia nongan tukar nongan tukar naik mengenal kali kalau sudah suci kau ada tak yo Aina tanda-tanya sebulan aman naposo tanda-tanya mula hal aman pada syukur-syukur boleh kan tanda-tanya belum bertanya mulai dari Tuhan maksudnya kita bergelusi jadi 100% mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanya tikos dia mengutam dengan tikos alai boleh dipertikiano sesuai doa tubuh mana tema ibadah di Bagasa Tikio adalah rancangan damai sejahtera menangsakkan kedua. Apa hubungannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Hubungannya luhut kita 100% mendokon bahwa ini adalah tanda-tanda. Saya diajari oleh Tuhan mengatakan bahwa ini bukan tanda-tanda dan tanda-tanda Allah. Alai ahadona sadikos na alusnion amang menurut kamenan adalah harotas do tikos naman nila bukan tanda-tanda. Alai na sadikos na amang menurut kamenan nung huhukim natin sa jabon bahwa buharo alusni akan naman siyaw tu debata muluhubuan nulin darwaku jalan memang 100% kita menjawab bahwa ini adalah tanda-tanda yang sebenarnya bahwa ini bukan tanda-tanda melainkan bahwa ini adalah kertas.
seperti produksi yang dikerjakan oleh PT UAKS. Inilah pekerjaan mereka, bukan rekannya. Lalu apa hubungan nama dan apa hubungannya dengan khotbah kita malam ini? Terkait dengan di penghujung tahun ini, kita harus kembali dipertegas mengenai langkah perjalanan hidup tahun 2021 yang sudah diberkati. Bahwa kita terlalu sering melihat apa hal-hal yang kecil, terlalu sering kita melihat dalam perjalanan kita apa yang kecil itu tadi. Kalau kita ukir selebaran ini berapa kali berapa dengan tanda tanya yang ada di dalam kertas ini tadi, tetapi kita menjawab adalah bahwa itu adalah tanda tanya. Kita lupa berkat Tuhan yang 1 tahun ini yang tetap diberikan Tuhan kepada kita dengan seluruh perjalanan hidup kita. Itu yang menjadi kondisinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita terlalu sering melihat bagaimana kondisi perjalanan hidup kami. Selaku karyawan mengatakan penghasilan dipotong 40%. Orang jualan mengatakan bahwa jualan saya tidak laku. Orang pekerja mengatakan bahwa lembur tidak ada. Orang marketing mengatakan penjualan tidak bisa masuk. Selaku guru mengatakan bahwa siswa juga tidak bisa datang ke sekolah. Itu saja yang kita perbesar menjadi suatu beban di dalam hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak melihat berkat Tuhan yang datang begitu banyak, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang sudah duluan meninggalkan kita dengan kondisi pandemi yang terjadi di dunia ini, terkhusus di negara ini. Berdasarkan odo aman roh tamunana ibadah jujur, terlalu sering iman kita itu tadi menjadi kendor bagaimana tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti itulah yang dirasakan oleh Israel sampai 70 tahun. Bangsa Israel adalah dibiarkan Tuhan menjadi dijajah, menjadi tawanan di balik. Mengapa itu harus mendapat suatu hukuman? Menjadi suatu negara itu tadi, suatu bangsa itu tadi harus ditawan di balik sampai 70 tahun. Itu tidak bukan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah itu hanya karena mereka melawan kepada Tuhan. Mereka bukan memuji Allah dia sebenarnya, tetapi mereka memuji Allah baik. Memuji Tuhan yang bukan Tuhan yang sebenarnya. Di situ letaknya bahwa Allah membiarkan bangsa Israel sampai 70 tahun di tempat pembuangan. Aisyah doa tani Jehovah molodung gok na 70 tahun ini di Babel. Ibadah kumahamu doa pasti tokon Tuhamu baga-bagaku nadinggani asal pun kamu ulat tunji kanano. Tuhan biarkan mereka di suatu perjalanan sama seperti kita. Terlalu sering kita berpaling dari kasih-karunia Tuhan. Terlalu kita sering melupakan berkat yang diberikan Tuhan dengan kita yang begitu banyak di dalam segala hal perjalanan hidup kita. Karena datangnya itu penderitaan, datangnya itu suatu kebelut, datangnya itu suatu kesusahan. Maka dengan firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini, di penghujung tahun ini, ada yang penting harus kita garis bawahi Bapak Ibu muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan. Napa judul sehari sakap ini dibahas bahwa Allah itu sudah mempunyai rencana. Mau bagaimana hidupmu Pak Menelung, mau bagaimana hidup kamu itu urusan kemuliaan, Allah sudah menetapkan itu, rancangan yang dibuatkan oleh Allah kepada seluruh orang ciptaannya
dan sudah membuatkan suatu rancangan itu tadi adalah rancangan naidokornei, rancangan hasanah. Bukan rancangan penderitaan yang dibuat oleh Allah terhadap ciptaannya yang telah tetap setia mengikuti perintahnya, tetapi rancangan kesejahteraan yang tetap Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasih tahu, bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, agar kita mengetahui rancangan yang bagaimanakah Tuhan buatkan kepada kami. Rancangan yang bagaimanakah Tuhan buatkan kepada kami, maka kami diciptakan. Di sini bisa kita kasih tahu Bapak Ibu. Dan ini bisa kita ketahui caranya bagaimana. Rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Rajinlah bersilaturahmi dengan Tuhan. Rajinlah berbicara dengan Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Berdoa. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 tahun ini tingkat kita untuk berdoa dengan kebelut yang terjadi di dunia ini, di negara kita, akibat pandemi yang selalu menyiksa kebebasan daripada manusia ciptaan Tuhan, terkhusus di negara kita. Kita berdoa itu bisa dikatakan itu drastis berdoa. Tidak usah kita istilahnya itu terlalu membela diri. Tapi saya yakin bahwa kondisi kesusahan hidup, kemelut hidup, penderitaan itu tadi bisa membuat kita jadi berbalik. Allah tidak jujur, Allah tidak adil. Masa kami sudah rajin gereja, rajin kami beribadah, rajin kami membuatkan kebaikan terhadap teman, tetapi seperti ini penderitaan yang datang kepada kami. Itu terlalu sering Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Khotbah pada malam ini di penghujung tahun ini mengatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan kebaikan yang mau diberikan kepada kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, terlalu sering harapan kita rajin berdoa di rumah. Maaf, sudah menjadi suatu kebiasaan di kita orang Kristen, mau berdoa, mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau tidur berdoa, mau bangun berdoa. Itu terhadap orang. Kalau itu dilakukan, tetapi datang duka cita, datang penderitaan, datang cobaan, itu menjadi suatu tuntutan bagi kita. Allah tidak adil. Saya sudah lakukan bagaimana sesuai dengan perintahmu, rajin berdoa kepadamu. Saya tidak berikan waktu saya untuk beribadah di gereja. Saya tidak berikan waktu untuk bersekutu kalau ada pertanyaan. Tetapi mengapa seperti ini yang terjadi kepada kami? Khotbah malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mempertegas bahwa dalam hal itu kita penting evaluasi. Mari kita evaluasi bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana cara kita melewati waktu dengan waktu. 1 tahun penuh mungkin mulai sahabat Al-Sadin yang menurut kebenaran dia rasa hidup mata uang gak lewatnya tahun 2020. Iya, takut kena wala. Pernah satu, pernah tuan itu. Apalagi kita kasih Tuhan menurut kebenaran di tahun yang sangat menyiksa yang kami alami penderitaan. Nah, subuhi lepas ilusian si malolo, pernah tuan itu perasaan masuk tahun 2020. Tetapi ini sudah menjadi wujud nyata, kenyataan ikut lewat tanah. Andaikan khotbah Tuhan ini tidak ada, andaikan firman Tuhan tidak ada, dengan kondisi yang sangat menyedihkan, tahun yang lewat, di sorga pesiak kama kudok mereka, di sorga pedok meramaikan ibadah kita.
Sedari orang yang dari sampai merupakan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, merupakan suatu kondisi yang menyedihkan. Jikalau iman tidak turut campur kasih karunia Tuhan untuk menolong dengan penderitaan, bergulirnya waktu yang begitu seperti tadi, mungkin totong nomor terhani siang hapus nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, laus ido na diodorlon soal dipupuk tadi soal ainunga tak kasuboto sakap akan usakapi tadi no tuamu nina jawaban sakap kasunangan dotahe dada Tuhan magoan asa aku mengalir Tuhanmu ujung ni hina dumutomuna. Jadi pada dua muda mau uhur lawa watangi yang tuamu gabitani unok tuha kamu. Saya Bapak Ibu mulai kucubi nabi Tuhan alani nama sawo penderitaan nama satu hari luhum nirohaom yang terjadi kepada kami berarti sudah kalah bahkan dalam perjuangan di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan itulah yang dikembalikan terhadap kita semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pasti di antara duka, di antara hamaulo, di antara kebelut, di antara penderitaan yang dalam 1 tahun ini mungkin di dalam ekonomi drastis turun, mungkin di dalam posisi pekerjaan yang berkurang, mungkin di dalam target-target pekerjaan yang jauh tidak terrealisasi, dan mungkin target-target keluarga yang tidak menjadi wujud nyata. Ini bukan membuat kita menjauh bersyukur kepada Tuhan, tetapi dengan dasar itulah ikut pejujumu bahwa disima asa dari saat kita sakap ni debata ima sakap hasunana. Jangan dulu muda maahu lau jumpa mamu molotun di dulu hamu ahu sian nasarwa. Firman Tuhan ini mengatakan kita diajak, dikatakan tadi kita penting dievaluasi. Sudahkah kita sebenarnya betul-betul menyerahkan, menyampaikan seluruh pergumulan kita yang begitu sulit itu tadi, seluruh rencana hidup kita kepada pencipta kita? Mungkin banyak yang spekulasi, mungkin banyak yang seorang dokter di bahasa Batak ini masa digagal usah, ini masa ini juga. Mulau anak berminggu dipakai baju nabaga, beda tadi betul ulang kita tadi berkita. Firman Tuhan malam ini mengatakan, mari kita evaluasi karena janji Tuhan, mana rencana Allah bahwa kita menjadi orang yang betul-betul terberkati oleh Tuhan untuk tahun 2022 yang akan datang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersama dengan khotbah kita malam ini, kita ditantang bahwa untuk tahun 2022 mari kita optimis mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang penuh berkah terhadap orang yang betul-betul mencari Tuhan, terhadap orang yang betul-betul serius berserah kepada Tuhan. Jangan berpangku tangan dengan penderitaan yang sudah ada. Jangan tetap di lingkaran duka cita yang ada. Jangan tetap di lingkaran kerugian yang sudah terjadi selama tahun 2021. Tetapi mari optimis bersama dengan Tuhan bahwa rencana Tuhan adalah rencana kebaikan dan rencana sukacita untuk seluruh orang yang mempercayai Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan untuk tahun 2020. Akhir kata, selama meninggalkan tahun 2021, kita berikan lambaian tangan terhadap 2021 dan mari kita pijakan langkah pertama kita ke tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.
kita berdoa.